Hai, kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal biologi SIMA UI 2010 kode 509. Baik, mari kita lihat nomor 13. Penambahan rangsangan baru pada otot rangka sebelum kontraksi tunggal otot rangka memasuki fase relaksasi akan menyebabkan, nah mari kita lihat, jika otot kita dirangsang, apa yang akan terjadi? Nah, yang pertama, jika otot dirangsang satu kali, maka akan timbul proses kontraksi otot yang diikuti oleh proses relaksasi. Kemudian jika otot dirangsang lagi sebelum fase relaksasi selesai, maka otot akan berkontraksi lebih kuat atau lebih besar ya, atau lebih maksimal. Lalu jika otot dirangsang berkali-kali, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah trepe atau staircase effect, yaitu meningkatnya kekuatan kontraksi berulang kali pada suatu serabut otot karena stimulasi berurutan berseling beberapa detik. Pengaruh ini disebabkan karena konsentrasi ion kalsium di dalam serabut otot kita yang meningkat, sehingga aktivitas miofibril juga akan meningkat. Nah, kalau kita kembali kepada soal, penambahan rangsangan baru pada otot rangka sebelum kontraksi otot tunggal memasuki fase relaksasi akan menyebabkan apa ya? Yang pasti akan menyebabkan kontraksi otot yang lebih besar lagi atau lebih kuat. Jadi kalau kita lihat option A, otot akan memasuki fase relaksasi. Nah, ini kurang tepat ya. Pilihan B, kontraksi otot akan bertahan pada fase kontraksi. Ini juga kurang tepat. Yang C, kontraksi berikutnya membutuhkan rangsangan yang lebih besar. Ini juga kurang tepat ya. Yang D, terjadi kontraksi tambahan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, kontraksi maksimal atau kontraksi yang lebih kuat pada otot. Yang E, terjadi fase relaksasi. Ini salah ya. Jadi untuk nomor 13 ini jawaban yang paling tepat adalah dadu. Nomor 14, pengamatan proses mitosis pada sel akar tanaman sebaiknya dilakukan pada bagian apa? Nah, ini mari kita lihat karakteristik mitosis ya. Mitosis adalah salah satu tipe pembelahan sel yang biasanya terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Proses pembelahan ini akan selalu menghasilkan kromosom yang sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya induknya kromosomnya tadinya 2N, maka sel anakan yang dihasilkan juga 2N atau diploid. Kalau kromosom sel induknya haploid atau N kromosom, maka sel anakannya juga akan sama ya, sama-sama haploid. Mitosis kita bisa amati dengan mudah sekali pada sel-sel yang aktif membelah atau pada jaringan meristematik, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan atau untuk restitusi, memperbaiki jaringan yang rusak. Mitosis memiliki 4 fase pembelahan, yaitu promat. Ya, promat itu adalah singkatan dari profase, kemudian metafase, lalu anafase, kemudian telofase. Ini fase-fase pembelahannya ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pengamatan proses mitosis pada sel akar tanaman sebaiknya dilakukan pada bagian, nah yang pasti harus di bagian meristematik ya, yaitu zona yang aktif membelah. Kalau pada Pita caspari ini tidak ya. Kemudian tudung akar ini juga tidak aktif membelah. Daerah diferensiasi, nah ini proses pembelahannya sudah selesai dan akan membentuk jaringan-jaringan yang lain. Meristem apikal, nah ini adalah yang masih aktif membelah. Ya, bulu akar, nah ini juga kurang aktif membelah. Jadi soal nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah dadu. Nomor 15,
Vermes terbagi menjadi 3 filum, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Vermes yang tidak memiliki saluran pencernaan termasuk ke dalam kelas apa? Nah, kalau kita lihat Vermes ini ketiga filumnya yaitu Platy, Nema, dan Annelida ya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, Platyhelminthes itu adalah cacing pipih. Dia tidak memiliki rongga tubuh atau zoelum. Sering juga kita sebut namanya acelomata. Nemathelminthes memiliki rongga semu, pseudocelomata. Annelida memiliki rongga sejati. Kemudian saluran pencernaan pada ketiga filum cacing ini, untuk Platyhelminthes semuanya sudah punya ya, yaitu Turbellaria, Trematoda, kecuali Cestoda. Ya, Cestoda ini contohnya seperti cacing pita ya, dia belum memiliki saluran pencernaan. Kemudian untuk Nemathelminthes semua spesiesnya sudah ada saluran pencernaan. Demikian juga kelas dari Annelida, Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea semuanya sudah memiliki saluran pencernaan. Jadi kalau kita kembali kepada soal, kelompok cacing yang tidak memiliki saluran pencernaan, nah itu tadi Cestoda ya. Jadi option A, Turbellaria ini salah. Polychaeta salah karena ini sudah memiliki. Oligochaeta juga sudah memiliki saluran pencernaan. Demikian juga Nematoda ya. Jadi yang belum memiliki saluran pencernaan adalah Cestoda ya. Jadi jawabannya adalah Eko. Nomor 16, postulat Oparin dan Halden menyatakan bahwa terbentuknya senyawa organik dari anorganik secara kimiawi kerap terjadi di atmosfer dan air. Pada saat kondisi awal terbentuknya bumi, saat ini hal tersebut tidak dapat terjadi. Kenapa? Ya, jadi kalau kita lihat postulat Oparin dan Halden, itu bunyinya seperti ini. Pada suatu saat atmosfer bumi itu kaya akan berbagai gas, hidrogen, metana, uap air, dan amoniak. Kemudian dengan energi sinar kosmis seperti radiasi sinar ultraviolet itu akan bereaksi dengan keempat gas tersebut dan akan terbentuk senyawa organik seperti asam amino. Ya, asam amino ini adalah salah satu substansi dasar kehidupan yang nantinya akan membentuk makhluk hidup primitif lalu berevolusi membentuk makhluk hidup yang lebih kompleks. Nah, kenapa hal ini di atmosfer bumi yang sekarang susah terjadi atau sulit terjadi ya? Mari coba kita bandingkan ya. Atmosfer purba ya, jadi ini jutaan tahun yang lalu di mana kadar oksigen masih sedikit atau belum ada sama sekali ya. Kenapa? Karena aktivitas fotosintesis juga belum ada. Tumbuhan belum ada ya. Kemudian sinar ultraviolet itu berlimpah, demikian juga keempat gas yang disebutkan tadi ya. Jadi keempat gas ini di atmosfer itu akan bereaksi dengan sinar kosmis atau radiasi sinar ultraviolet dan hasilnya akan membentuk senyawa organik berupa asam amino yang merupakan salah satu substansi dasar kehidupan. Nah, di atmosfer sekarang itu sudah banyak oksigen karena sudah ada aktivitas fotosintesis. Adanya oksigen ini itu akan menghambat ya, memutus ikatan karbon pada zat organik sehingga akan sulit terjadi asam amino atau senyawa organik ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal, saat ini hal tersebut tidak dapat terjadi. Kenapa? Karena oksigen di atmosfer itu sudah sangat tinggi ya. Jadi kalau kita lihat option A, uap air tinggi, ini kurang tepat ya. Yang B ini yang tepat. Yang C, ozon tinggi di atmosfer, ini juga kurang tepat ya. Yang D, karbon dioksida tinggi, ini juga salah. Demikian juga yang E, kadar nitrogen ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah bola. Nomor 17. Tabel tersebut adalah tabel perhitungan populasi dari beberapa jenis area. Area yang memiliki populasi organisme yang tertinggi dan terendah adalah ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini sebenarnya kita tinggal menghitung ya. Tanda plus yang diberikan di dalam setiap kolom itu adalah jumlah populasinya. Jadi kalau kita amati area yang paling tinggi populasinya itu adalah area 4 dan yang paling rendah
Ya, kalau kita hitung itu adalah area 1 ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya 4 dan 1 ya. Jadi A, B, C salah, yang D ini yang betul ya. Yang E 4 dan 3 salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah dadu. Nomor 18, pertukaran materi genetik sehingga terbentuk rekombinan DNA pada sel bakteri melalui perantaraan plasmid dikenal dengan istilah apa ya? Coba mari kita lihat konsep pertukaran materi genetik pada bakteri. Yang pertama, ada namanya konjugasi, yaitu pemindahan materi genetik DNA dari bakteri satu ke bakteri lainnya dengan pembentukan jembatan sitoplasma yang terbentuk pada kedua sel bakteri yang saling mendekat. Nah, setelah jembatan sitoplasma terbentuk, materi genetik pun bisa bertukar. Kemudian yang kedua, transformasi, yaitu pemindahan materi DNA dari bakteri satu ke bakteri lainnya dengan proses fisiologi yang kompleks dengan media plasmid bakteri. Ya, ini yang dimaksud soal kita tadi. Kemudian yang ketiga itu ada namanya transduksi, yaitu proses pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara, yaitu bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pertukaran materi genetik sehingga terbentuk rekombinan DNA pada sel bakteri melalui perantaraan plasmid. Nah, ini tadi jawabannya adalah transformasi ya. Jadi option A itu salah, transduksi juga salah, yang C ini yang betul, pengkloningan ini juga salah ya. Rekayasa genetik ini juga kurang tepat. Jadi untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nomor 19, suatu populasi tikus memiliki variasi tubuh berukuran pendek, sedang, dan besar. Tikus jantan bertubuh besar cenderung kawin dengan tikus betina yang bertubuh besar. Begitu pula sebaliknya, tikus jantan berukuran kecil cenderung kawin dengan tikus betina berukuran kecil. Jika kecenderungan tersebut terus berlanjut, maka apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita analisa pilihannya ya sesuai informasi yang diberikan oleh soal, option A, akan terjadi seleksi ukuran tubuh ya. Ini adalah faktor kecenderungan untuk kawin ya, atau faktor spesifik pada populasi tikus tersebut sesuai wacana ya. Kemudian yang B itu adalah seleksi seksual. Ini masih terbuka peluang untuk saling kawin antar ukuran tubuh ya, jadi masih bersifat lebih umum. Kemudian yang C ya, yang C itu seleksi diversifikasi. Ini juga bersifat umum, tidak ada spesifikasi ciri yang ditekankan dalam C ini ya. Sementara tadi dalam soal diberitahu bahwa tikus jantan yang berukuran besar cenderung kawin dengan tikus betina yang berukuran besar pula ya. Jadi C ini kurang tepat. Yang D, spesiasi simpatrik. Nah, ini adalah salah satu proses terbentuknya spesies baru ya, yaitu terbentuknya spesies baru dari hasil evolusi dari satu spesies nenek moyang yang tinggal di wilayah yang sama ya. Ini kurang tepat. Isolasi reproduksi ini juga mekanisme terbentuknya spesies baru, yaitu adanya faktor penghalang atau barrier sehingga tidak memungkinkan terjadinya hibridisasi atau perkawinan. Jadi kalau kita kembali kepada soal ya, apa yang akan terjadi jika kecenderungan tikus jantan selalu kawin dengan tikus betina yang berukuran tubuh besar, maka akan terjadi seleksi ukuran tubuh ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Nomor 20, pemberian ion natrium secara berlebihan akan menyebabkan kontraksi otot jantung melemah. Nah, mari kita lihat dulu konsep pertukaran ion. Pertukaran ion adalah proses di mana satu bentuk ion dalam senyawa dipertukarkan untuk beberapa bentuk, yaitu kation ditukar dengan kation, kemudian anion ditukar dengan anion. Proses pertukaran ion ini terjadi secara kontinu sampai resin telah jenuh dengan ion yang ditukarkan. Nah, demikian halnya dengan pertukaran ion pada sistem kontraksi otot jantung kita.
Jadi, jika pemberian ion natrium secara berlebihan akan menyebabkan kontraksi otot jantung melemah. Kenapa? Karena ion natrium ini yang berlebihan ini akan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel-sel jantung. Padahal ion kalsium sendiri itu sangat vital sekali untuk membentuk ikatan aktomiosin ketika otot jantung kita berkontraksi. Jadi kalau kita kembali kepada soal kita, pemberian ion natrium secara berlebihan akan menyebabkan otot jantung melemah. Ini betul, ya. Sebab ion natrium yang berlebihan akan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel jantung. Ini juga benar, ya. Ada hubungannya, ya. Kalau kita lihat antara pernyataan dengan alasan, itu ada hubungan sebab akibat, ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah alfa. Nomor 21, virus merupakan agen penginfeksi yang bersifat obligat intraselular parasit. Nah, mari kita lihat karakteristik virus. Virus berasal dari kata virion yang artinya racun. Kemudian virus tidak memiliki protoplasma, jadi dia bukan sebuah sel dan tidak memiliki mitokondria juga, ya. Virus termasuk parasit sejati atau parasit obligat yang artinya adalah virus ini hanya bisa berkembang biak jika dia berada dalam tubuh makhluk hidup yang lain, bisa dalam tumbuhan, hewan, atau tubuh manusia. Kemudian virus itu tersusun dari selubung protein yang kita sebut namanya kapsid. Virus terdiri dari hanya satu asam inti saja, bisa DNA saja atau RNA saja. Nah, dalam klasifikasi 5 kingdom, virus ini tidak ada kingdomnya. Karena virus ini sendiri termasuk metaorganisme, yaitu makhluk yang berada di antara benda mati dan makhluk hidup. Jadi kalau kita kembali kepada soal, virus merupakan agen penginfeksi yang bersifat obligat intraselular parasit. Ini betul. Sebab virus memiliki struktur aselular yang sangat sederhana, terutama dari asam nukleat dan selubung protein atau kapsid. Ini juga betul. Nah, tetapi hubungan antara pernyataan dengan alasan ini tidak ada, ya. Pernyataan menekankan virus sebagai obligat sejati. Alasannya menekankan struktur tubuh virus yang sederhana, ya. Jadi antara pernyataan dengan alasan tidak ada hubungan, ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah bola. Nomor 22. Reaksi terang dan siklus Kelvin bekerja sama mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa makanan. Proses yang terjadi pada reaksi terang adalah, nah, mari kita lihat, fotosintesis ini terjadi melalui dua tahapan penting, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ada 3 proses penting di sini, yaitu sensibilasi, proses aktivasi klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian fotofosforilasi, ini adalah proses pembentukan ATP yang nantinya dapat terbentuk melalui jalur siklik dan non-siklik. Kemudian yang ketiga adalah fotolisis, yaitu proses pemecahan molekul air yang nantinya akan menghasilkan ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara, kemudian ion hidrogen dan elektron akan diikat oleh NADP membentuk NADPH2, ya. ATP dan NADPH itu akan masuk ke reaksi gelap untuk proses pembentukan glukosa. Nah, kalau kita lihat di sini, ada 3 proses penting juga yang terjadi pada reaksi gelap, yaitu yang pertama fiksasi CO2, pengikatan CO2 oleh senyawa RDP membentuk APG. Ya, RDP adalah ribulosa difosfat, APG adalah asam fosfogliserat. Kemudian reduksi, yaitu proses pembentukan ALPG dengan bantuan NADPH2 membentuk glukosa. Di mana setiap 2 molekul ALPG akan membentuk 1 molekul glukosa. Regenerasi ini adalah proses pembentukan kembali senyawa RDP, ribulosa difosfat untuk menjamin kesinambungan proses fotosintesis, terutama reaksi Kelvin atau reaksi gelap. Jadi kalau kita kembali kepada soal, reaksi terang dan siklus Kelvin itu bekerja sama, ya. Nah, proses yang terjadi pada reaksi terang apa saja? Kalau kita lihat nomor 1, menghasilkan ATP dan menguraikan air. Ini betul, ya.
Nomor 2, membentuk gula. Nah, ini terjadi pada reaksi gelap. Salah. Nomor 3, melepaskan oksigen dan membentuk NADPH. Ini betul. Nomor 4, menggunakan ATP. Ini terjadi pada reaksi gelap, ya. Jadi yang betul adalah nomor 1 dan nomor 3, ya. Jadi jawabannya adalah bola. Nomor 23, pernyataan yang benar mengenai lumut, paku, dan tumbuhan berbunga di bawah ini adalah, nah mari kita lihat. Ini adalah bagian dari karakteristik Cormovita, ya. Cormovita adalah tumbuhan yang sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Kita bisa bagi dua, Cormovita berspora dan Cormovita berbiji, ya. Cormovita berspora itu contohnya adalah lumut dan paku. Dia dapat berkembang biak dengan spora. Nah, dalam Cormovita berspora ini, selain dia bisa berkembang biak secara vegetatif, juga bisa berkembang biak secara generatif. Karena melalui metagenesisnya, dia bisa menghasilkan gamet-gamet jantan dan gamet-gamet betina, ya. Nah, pada Cormovita berbiji, ini dia menghasilkan biji sebagai alat generatifnya. Tumbuhannya contohnya Anthophyta, ya, seperti monokotil dan dikotil. Juga dapat menghasilkan sperma dan ovum. Tidak mengalami metagenesis dan dapat menghasilkan gamet-gamet jantan berupa sperma ataupun ovum, ya. Sama dengan Cormovita berspora juga, hanya saja organ reproduksi penghasil gametnya namanya berbeda, ya. Kalau pada paku dan lumut, Antheridium itu untuk yang jantan, Archegonium untuk yang betina. Sementara pada tumbuhan berbiji atau Anthophyta, tangkai sari itu adalah untuk yang jantan dan kepala putik untuk yang betina. Jadi kalau kita kembali kepada soal, pernyataan yang benar mengenai tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbunga di bawah ini, nomor 1, secara alami, spora dapat tumbuh menjadi individu baru. Ini benar untuk lumut dan paku, tidak untuk Anthophyta, ya. Jadi salah. Nomor 2, menghasilkan sel telur dan sel sperma. Benar untuk paku, lumut, dan tumbuhan berbunga. Nomor 3, fase sporofit lebih panjang daripada fase gametofit. Nah, ini benar untuk tumbuhan paku, ya, tapi tidak untuk tumbuhan berbunga. Nomor 4, memiliki organ reproduksi seksual. Nah, ini benar untuk tumbuhan lumut, paku, dan tumbuhan berbunga, ya. Jadi kalau kita lihat, yang benar adalah nomor 2 dan 4, ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nomor 24, insektisida organofosfat berfungsi untuk merusak neurotransmitter asetilkolin. Serangga yang diberi OP akan mengakibatkan, nah mari kita lihat karakteristik dari insektisida OP atau organofosfat, ya. Yang pertama, dia dapat merusak neurotransmitter asetilkolin atau zat penghantar rangsang, ya. Nah, dengan rusaknya asetilkolin ini, itu akan menghambat jalannya stimulus atau rangsangan pada sistem koordinasi serangga. Akibatnya, respon sensorik dan motorik serangga akan terhenti. Nah, lebih jauh lagi akan mengakibatkan kerusakan fisiologis, sehingga serangga akan mengalami kematian. Serangga akan mengalami kejang-kejang, lumpuh atau paralisis, dan akhirnya akan mati. Nah, kalau kita kembali kepada soal, insektisida organofosfat berfungsi merusak neurotransmitter asetilkolin. Nah, apa yang akan dialami oleh serangga? Nomor 1, terstimulasi untuk mensekresikan asetilkolin. Nah, ini kurang tepat, ya, karena justru OP itu merusak asetilkolin itu, ya. Nomor 2, mengalami kerusakan fisiologis tubuh sehingga serangga akan mati. Ini betul. Nomor 3, mengalami degenerasi kutikula pada eksoskeletonnya. Ini kurang tepat, ya. Nomor 4, kejang-kejang hingga serangga akhirnya mati atau paralisis. Ini betul, ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang betul adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.